dan juga stasiun Silukah. Benar-benar di pinggir bukit sekali dan rawan longsor. Beginilah teman-teman kondisi jalanan buat teman-teman yang ingin mencari stasiun Silukah dan juga stasiun Ciluke. Bahkan di sini teman-teman, jalanan ada yang longsor karena memang di pinggir bukit sekali. Oke, kita akan menuju ke stasiun Ciluke dan juga stasiun Silukah. Wow, lumpurnya di pinggir bukit juga memutari bukit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Setelah tadi perjalanan yang lumayan melelahkan dari Muaro ke Ciluke hingga ke Silukah, tadi teman-teman sudah lihat kan perjalanannya memutari bukit yang lawan longsor, yang lawan pohon tumbang dan lain-lain. Nah, akhirnya saya sampai juga di stasiun Silukah, yaitu stasiun di mana di sini ada bekas lokomotif uap peninggalan penjajahan Jepang. Sebetulnya ada satu lagi tempat di mana ada lokomotif, yaitu di Lipat Kain di Provinsi Pekanbaru dan juga ke arah Taluk Kuantan. Namun itu sangat jauh sekali teman-teman dari daerah ini. Jadi saya hanya bisa meliput lokomotif uap yang ada di stasiun Silukah ini. Oke teman-teman, inilah dia bekas dari stasiun Silukah yang sekarang sudah diubah menjadi depo lokomotif tempat wisata, di mana di sini ada lokomotif uap peninggalan penjajahan Jepang. Di mana pada tahun 1943 Jepang ingin meneruskan pembangunan jalur kereta api dari stasiun Muaro yang kemarin saya liput ke arah Pekanbaru untuk mengangkut batu bara dari Ombilin ke Pekanbaru. Akhirnya jalur tersebut jadi, namun tidak bertahan lama, hanya sampai tahun 1946. Jalur tersebut dimanfaatkan untuk mengangkut batu bara dan juga mengangkut tahanan dari Padang ke arah Pekanbaru, karena saat itu Samudra Hindia dikuasai oleh sekutu, di mana Jepang menghindari terjadinya bentrokan di Samudra Hindia. Jadi Jepang membuat jalur kereta api dari Muaro ke Pekanbaru agar Jepang bisa langsung mengangkut tahanan melalui Selat Malaka. Nah, itu hanya sekedar sejarah saja ya teman-teman. Nah, lurus ke situ mengarah ke arah Ciluke, ke arah Muaro, di mana Muaro itu merupakan batas akhir dari Divre 2 Sumatera Barat. Walaupun stasiun Ciluke ini masih berada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, namun ini tidak ada yang memiliki atau tidak ada aset dari PT Kereta Api ya teman-teman. Aset PT Kereta Api hanya stop sampai di stasiun Muaro saja. Kalau teman-teman lihat pun di Wikipedia, stasiun Muaro itu merupakan stasiun paling ujung timur di Divre 2 Sumatera Barat. Sedangkan kalau Pekanbaru tidak memiliki divisi regional. Divisi regional hanya ada di Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Lokomotif ini terkait dengan pembuatan jalan kereta api dari Muaro. Muaro itu yang stasiun Muaro ya teman-teman, atau stasiun Sijunjung, ke Logas pada tahun 1943. Sebagian besar pekerjanya itu berasal dari Jawa, pekerja rodi ya teman-teman. Jadi pekerja rodi yang ditahanan itu dibawa ke sini dan dipekerjakan secara romusa. Lokomotif ini direncanakan untuk mengangkut batu bara dari Ombilin, dari Sawalunto ke Logas, dan terus ke arah Riau atau ke arah Pekanbaru. Lokomotif uap ini mempunyai panjang ukuran dari ujung situ sampai ke ujung sini, yaitu sekitar 8,73 meter dengan lebar itu 2,35 meter dan tinggi 2,94 meter. Ditemukan oleh warga sekitar pada tahun 1980-an pada saat jalan ini dibuat ya teman-teman. Ini merupakan jalan. Saat jalan ini dibuat, warga menemukan lokomotif uap ini sama seperti penemuan lokomotif uap di Lipat Kain di Riau ataupun batang rel di Taluk Kuantan. Inilah dia kondisi dari dekat dari lokomotif uap peninggalan penjajahan Jepang. Jadi sebetulnya trase atau jalur rel itu berada di jalan raya ini teman-teman, di jalan raya dari Ciluke ke arah Durian Gadang. Nah, ini merupakan lokomotif yang dahulu layani di lintas Muaro ke
Pekanbaru. Mantap banget teman-teman. Ini penampakan dari atas lokomotif uap peninggalan penjajahan Jepang. Ini sudah menjadi cagar budaya. Jarang membawa, memindahkan, mengubah bentuk, warna, memugar, dan memindahkan tanpa izin pemerintah. Jadi teman-teman bebas datang ke sini, foto-foto, memegang, melihat, dan lain-lain. Asal tidak merusak lokomotif ini. Nah, jadi jalur rel kereta apinya di sini dan stasiun Silukah di sini. Nah, kalau lurus ke situ terus ke arah Kuantan Sagigi, ke arah Pekanbaru yang dibuat oleh Jepang. Namun peninggalan sejarahnya itu sudah tidak banyak yang tersisa karena sejak tahun 1946 jalur tersebut dibongkar habis. Teman-teman terlihat di sini ada relief dari pengerjaan jalur kereta api pada zaman penjajahan Jepang. Untuk masuk ke sini hanya perlu mengisi daftar tamu saja teman-teman, atau daftar kunjungan saja. Ini bekas sambungan jalur ke gerbong atau ke rangkaian kereta. Masih awet sekali sampai sekarang. Namun di bawah ini teman-teman ada rel yang tersisa ya. Ini nggak tahu ini rel besi atau hanya sebagai tempat meletakkan roda kereta api ini atau roda lokomotif ini. Ini juga bukan batu baras asli kayaknya teman-teman. Ini hanya batu kali biasa. Namun setidaknya ini sudah menjadi saksi sejarah agar bisa dilihat oleh keturunan dari warga-warga berikutnya untuk melihat bahwa di sini dahulu stasiun Silukah dan inilah lokomotif yang beroperasi di jalur ini. Ini gandarnya adalah 3, 1. Namun yang paling depan ini rodanya lebih kecil. Berarti gandar kalau seperti ini di Jawa adalah C. C berapa ini teman-teman? Saya juga kurang tahu. Buat teman-teman yang tahu seri lokomotif ini, silahkan tulis di kolom komentar. Namun biasanya kalau gandar lokomotifnya ini ada 3, berarti C teman-teman. Kalau 2 B. Itu setahu saya sih seperti itu. Nah, di sini di rodanya ada lagi teman-teman tulisan 1938 5530 M80. Berarti ada kemungkinan bahwa lokomotif ini atau roda ini dibuat atau diproduksi pada tahun 1938 atau sekitar 83 tahun yang lalu atau 5 tahun sebelum lokomotif ini dipindahkan ke Indonesia atau ke Sumatera ini, atau sekitar 7 tahun sebelum Indonesia merdeka. Wow. Terlihat kan teman-teman bahwa ini menjadi cagar budaya di Pemkab atau pemerintahan Kabupaten Sawalunto Sijunjung, atau sekarang hanya menjadi Kabupaten Sijunjung. Nah, makanya dari tadi saya mencari jejak jalur kereta api ini tidak ada plat aset milik PT Kereta Api. Saya lupa bahwa plat aset milik PT Kereta Api stop di stasiun Muaro saja. Ada tulisan lokomotif uap. Jadi saat 1980 saat warga menemukan lokomotif ini, langsung dirawat, langsung dipindahkan ke sini, langsung dibuat monumen pada tahun 2005. Akhirnya pada tahun 2005 ini menjadikan benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun Silukah serta lokomotif uap
peninggalan penjajahan Jepang ini menjadi bukti keberadaan masa penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya di Sawalunto Sijunjung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.